Halo guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini kita akan nge-review salah satu kos yang ada di dekat Universitas Hasanuddin. Namanya Apart Kos Padi Green Resort. Jadi kita sudah booking dengan harga 125.000 untuk satu malam untuk kita review kos ini. Oke, kita siap-siap dulu ya. Jadi aku tiba di Apart Kos Padi Green Resort sekitar pukul 5 lewat dan sudah mulai agak gelap. Dan yang pertama kali aku tunjukkan adalah bukti transfer via virtual akun yang telah dilakukan sebelumnya, karena aku dipilihkan kamarnya oleh pegawai di jam kantornya. Karena aku datang di luar jam kantor, jadi aku menyerahkan bukti transfer itu ke security. Sekarang aku udah ada di kamar ya, telah aku pesan kemarin di Instagram di Padi Green Resort. Saya pesan dengan harga 125.000 untuk satu malam satu hari. Tadi saya masuk jam 5 lewat, jadi kemungkinan besok check out sekitar siang atau jam 5 sore juga. Kita akan jalan-jalan, lihat di sekitarnya bagaimana. Terus juga akan membuat video room tour untuk kamar ini. Jadi stay tune. Tadi sudah bikin video room tournya, ternyata agak panjang, jadi aku akan bikin video yang berbeda dengan video kegiatan aku selama di sini. Belajar karena di kantor akan ada pemetaan kompetensi. Jadi pemetaan kompetensi itu kayak melihat kemampuan pegawai gitu. Sekarang hampir jam 9 malam, udah mulai lapar dan aku bakal keluar dulu untuk beli makan. Airnya bocor, jadi lantainya basah dan kotor. Nasi goreng Jakarta harga 13.000. Ini nggak biasa. Udah habis saja guys. Memang lagi lapar sih. Sepertinya wifi-nya ada, cuma aku lebih milih untuk pakai yang punya aku karena kayaknya agak kurang sih. Juga karena malas aku tanya-tanya lagi ke kantornya, ke security-nya. Sambil nunggu file selesai, aku mau siap untuk tidur juga. Jadi aku lapisi bantalnya dengan bajuku. Di sini ada beberapa agak kotor, jadi ya supaya lebih aman lah ya. Dan ini jaket akan gunakan sebagai selimut. Coba tidur. Di sini banyak nyamuk, jadi memang harus ada selimut sih. Semoga nyamuknya tidak menggigit. Ini udah siap tidur.
tapi banyak nyamuk dan juga panas walaupun sudah pakai exhaust ya. Tuh, sana exhaustnya, cuma memang masih agak panas. Udah sangat ngantuk tapi belum bisa tidur karena banyak sekali nyamuk di sini. Jadi kalau menginap sehari harusnya siapkan juga anti nyamuk sih. Dan juga agak panas di sini. Sekarang sudah pukul 6.30, hampir setengah 7. Dan aku mau saat tidur dulu. Because you have hidden these things from the wise and the learned and revealed them. In Jesus' name we pray. Amen. Today's encouragement was provided by Our Daily Bread Ministries. Oke, jadi aku barusan saat tidur dan aku bakal keluar untuk melihat bagaimana suasana pagi di kos ini. Ketika saya keluar kamar, ada parkiran sini. Kemudian ada sepeda juga, ini nggak tahu bisa dipakai atau tidak ya. Jadi aku akan bertanya sama sepeda ini. Ada kamar lagi, ini juga parkiran. Bagian belakang dan ini adalah kantornya. Tapi untuk hari Minggu kantornya ditutup, bukanya hanya Senin sampai Sabtu. Tempat wudhu dan di atas ada musola. Jadi masih dikelilingi oleh tempat-tempat terbuka di sini. Ini musolanya. Ada tempat-tempat yang bisa kita tempati untuk bersantai, dan suasananya di sini masih lumayan sejuk karena masih hijau. Sih Pak, itu sepedanya bisa dipakai tidak Pak? Boleh. Boleh. Saya. Areanya bisa dipakai kemana? Emang terserah. Keluar bisa? Oh, iya. Tapi tak simpan di sini di identitas. Identitas? Di KTP apakah sembarang? Oh iya. Di sebelah atasnya. Oh. Terus kalau kolam renang gimana Pak? Ini. Di mana Pak? Mau berenang sebentar. Ini di tiba food court. Oh iya, begitu Pak ya. Oke. Oke Pak. Iya. Mas, Pak ya. Oh, di sini kolam renang ada. Jadi ini dia sepedanya yang agak mendingan ya, karena beberapa di antara sepeda ini kempes, jadi ada satu sepeda yang lumayan agak bagus nih.
Halo, jadi aku lagi ada di belakang Unhas. Jadi kos yang kita ambil itu ada di sana. Sekarang sudah keluar dengan menggunakan sepeda. Jadi sepedanya ini sudah agak tua, berkarat. Tapi ini untuk yang terbaik di antara beberapa sepeda yang ada. Sebenarnya agak canggung sih dan agak ini karena sepeda ini sepeda tua kayaknya, tapi tidak terawat. Sementara di sini banyak orang yang pakai sepeda yang keren-keren. Ya udahlah seperti ini. Nah, kadang-kadang untuk sepeda pribadi saja kita susah untuk merawatnya kan, apalagi kalau sepeda banyak dan digunakan beberapa orang. Oke, ini sudah sekali putaran keliling Unhas. Oke, aku udah sampai di tempat lorong masuk ke Sahabat, tempat aku ngekos selama 1 malam 1 hari ini. Jadi memang di sini tempat kos ya, banyak banget pendokan di sini, dan juga laundry dan tempat-tempat makan. Ada roti-roti? Ya. Roti-roti. Oh ini. Berapa nih? 5.000. Cuma ini ya? Tadi. Jadi. Oke, jadi aku udah sampai lagi di tempat kita kos 1 hari. Jadi ini adalah penampakan luar dari Aparcost Padi Green Resort. Jadi lumayan besar juga. Kelihatan seperti kampus ya. Padahal ini hanyalah sebuah kos. Pak, mobil KTP Pak. Oh iya iya. Siapa? Oh, iya iya.
Thank you. Oke, jadi aku sudah ada di kamar lagi. Jadi tadi sudah beli 2 roti untuk sarapan. Sebenarnya tadi aku mau beli nasi kuning cuman kelewat, jadi belinya roti saja di tempat yang tadi. Ya, sarapan dulu dengan 2 roti ini. Airnya sisa ini, semoga cukup. Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Karena setelah ngedit tadi tidur siang dan ternyata sekarang sudah hampir jam 5, jadi aku mau siap-siap dulu untuk pulang. Even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. You know I always got you. Oke, sekarang aku mau pulang dulu. Walaupun tidak makan siang karena tadi pikirnya bakal lebih awal pulangnya, ternyata ketiduran. Jadi nanti makan siangnya ditunda sampai makan malam. Even if it means that I die. When I hesitate about it, when I even think about it, I know I really love you. Wheels in your hands, I guess we need a new plan. There's a motel. Pak, mau setor kunci, Pak? Yang 031. Setor sudah mau pulang, Pak? Oh, sudah selesai? Ya, sudah selesai, Pak. Oh iya, iya. 031. Masih ada ya? Pasti, Pak. I can take you home. Mau kasih terbang drone dulu. Mumpung masih belum gelap dan masih ada matahari. Push it to the side, even if it means that I die. I wanna hesitate about it, wanna even think about it. I know I really love you. Push it to the side, even if it means that I die. Wanna hesitate about it, wanna even think about it. I know I really love you. Love you. Love you. Always got you. Push it to the side, even if it means that I die. Love you. Hesitate about it, wanna even think about it. I know I really love you. Always got you. Push it to the side, even if it means that I die. Sekarang aku sudah ada di kamarku di Cenderawasih, jadi lumayan jauh dari Universitas Hasanuddin-nya. Oke, jadi kesan pertama aku setelah tinggal 24 jam di apart kos di Green Resort adalah kurang puas. Karena aku harus bayar 125.000 untuk 1 malam dan ada beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk sehari itu tidak disediakan, misalnya tempat sampah, sapu, kain pel, keset kaki, juga sabun untuk sehari yang biasanya kalau umpamanya penyewaan semalam itu menyediakannya gitu. Tapi kalau umpamanya kita mau sewa per bulan atau sewa per tahun, dimana per bulannya ini biasa 500.000 seperti yang ada di Instagramnya, kemudian untuk per tahun untuk 4 jutaan, ini sangat worth it sih, apalagi untuk mahasiswa yang kuliah di Unhas dan juga di kampus yang dekat-dekat dengan Unhas. Jadi sangat worth it karena dekat dan juga perlengkapan-perlengkapan di dalamnya itu sudah lumayan lengkap. Misalnya dari tempat tidur, lemari, ada juga meja walaupun meja lesehan, kemudian ada wastafelnya, kemudian kamar mandi dalam,
Kemudian ada kipas exhaust-nya, jadi lumayan lengkap. Walaupun ada lemarinya, tapi itu masih bahan-bahan yang sangat mudah rapuh dan sangat mudah kotor karena terbuat dari triple X yang tipis, jadi kesannya agak kotor. Airnya jernih, karena air ini sangat penting untuk anak kos. Ini yang menjadi pertimbangan khusus gitu ya. Karena aku punya air di sini itu sangat-sangat kotor. Katanya, walaupun katanya sudah difilter seperti air galon, tapi tetap juga kotor. Tapi kalau aku bandingkan dengan yang ada di sana itu airnya sangat jernih. Kemudian untuk lampunya itu pakai token. Untuk perlengkapan-perlengkapan umum seperti swimming pool itu disediakan, kemudian sepeda juga disediakan gratis. Jadi kapan teman-teman mau sepedaan pagi-pagi itu bisa kita bawa keluar dengan menitipkan identitas di security-nya. Walaupun sepedanya juga ada beberapa yang sudah tidak bisa dipakai, jadi kita harus memilih-milih sepeda yang bisa kita pakai. Kemudian ada beberapa tempat juga yang bisa kita tempati untuk belajar dengan tenang karena suasananya masih sangat asri. Kiri kanannya masih lahan-lahan kosong, jadi lumayan tenang untuk kita bisa belajar dan bisa membangun konsentrasi gitu. Security-nya juga stay di situ, jadi lumayan aman gitu. Ada food court-nya juga, walaupun di sana tidak temukan tadi ada penjual makanan. Untuk swimming pool-nya ini ya swimming pool yang biasa lah ya. Jadi kalau kita mau berenang ya berenang biasa ya kita bisa di sana. Dan di sana tadi saya mau coba, cuma terlalu banyak anak-anak yang main di sana. Saya tidak tahu itu anak-anak yang dari mana, mungkin dari warga ada di sekitar situ datang berenang di sana. Untuk akses ke sana itu dekat, walaupun jalannya masih banyak kerikil lepas dan juga ada beberapa genang air. Tapi ya itu biasalah kalau di Indonesia seperti itu ya. Ya itu sih untuk kos ini worth it sih menurutku kalau untuk mahasiswa, apalagi bayarnya kalau umpamanya bayarnya per bulan dan per tahun, sisa beberapa perlengkapan aja sudah sangat nyaman sih. Oke, itu saja sih yang video saya mau bagikan. Jangan lupa untuk klik like, kemudian komentar kalau ada yang mau ditanyakan, kemudian jangan lupa tombol subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.